Dia mau dua-duanya kali. Wah, bahaya, Pak. Hah? Bahaya kalau nggak disebut, Pak. Loh, kenapa bahaya? Please like, comment, and subscribe. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Wah, ini pada nyantai nih di bawah pohon rindang ini, Bu ya. Biasanya orang bilang lagi ngadem gitu di DPR ya, di bawah pohon rindang. Oh, Sehat-sehat semuanya ya? sehat. Wah, puasanya lancar, Pak? Alhamdulillah, belum pernah batal. Waduh, hebat sekali. Kalau Ibu bagaimana, Bu? Sama. Wah, puasanya semua pada lancar nih ya. Semuanya sehat-sehat di sini. Bu, ngomong-ngomong Bu, kalau boleh tahu nih Bu ya. Ya. Ini Anies Baswedan, masa jabatannya kan akan berakhir nih. Terus ada PLT yang gantiin nanti. Nah, saya nggak tahu nih apakah dia ikut pilkada atau bakal nyapres. Kita belum tahu nih. Dia mau dua-duanya kali. Bagaimana? Dia mau dua-duanya kali. Nah, begini Bu. Waktu 2017, waktu pilkada antara Ahok Jarot, Anies Sandi, kemudian AHY Silvi itu, Ibu milih siapa Bu? Saya pilihnya Ahok ya. Orangnya tegas dan apa yang diucapkan ya itu yang dia kerjakan gitu. Begitu. Ya. Nah, kalau Bapak bagaimana? Milih siapa waktu itu Pak? Ahok juga, Kenapa Bapak milih Ahok Pak? karena dengan kepemimpinan Ahok ternyata Jakarta lebih rapi. Seperti Dan itu ya? adanya beberapa pos-pos yang istilahnya satu pintu, pelayanan satu pintu itu ini sekali bermanfaat sekali untuk rakyat. Sementara setelah kembali kepada yang lain, Kok kembali Pak? bukan maksudnya di luar jatuh di luar Ahok itu kembali lagi semrawut pelayanan ke masyarakat. Begitu ya. Nah, kalau Ibu bagaimana? Kalau Ibu milih siapa waktu itu? Ahok. Kalau Ibu alasannya apa Bu? Kok milih Ahok Bu? Kan ada 3 calon waktu itu. Lihat dari kinerjanya. Waktu dia menjadi wagub, kerjanya bagus. Kalau bukan karena kinerjanya tidak baik atau tidak bagus, ya nggak mungkin kan kita pada pilih dia. Oh, seperti itu. Ya, Nah, bagaimana Ibu merasakan Jakarta sekarang menjelang berakhirnya masa jabatan dari Anies Baswedan ini Bu? Sebagai warga Jakarta gimana selama kepemimpinan Anies Baswedan? ya banyak kecewanya. Semoga nanti penggantinya akan lebih baik dari Pak Anies. Oh, begitu. Kalau dengar-dengar siapa kira-kira yang bakal gantiin Anies nih Bu? Bakal ikut pilkada 2024 nanti? Belum tahu saya. Belum juga. tahu. Kalau Bapak ada dengar-dengar gitu, kira-kira siapa yang bakal ikut pilkada nih? Belum, Jakarta. belum dengar beritanya. Kalau Ibu gimana Bu? Desas-desusnya apa ya kira-kira? Wah, saya jadi dapat teka-teki nih jadi. Balik bertanya. Oh iya. Kira-kira kalau Ibu dengar-dengar siapa atau Ibu punya calon sendiri nih? Saya belum terlalu ngikutin ya. Karena dengan yang sekarang aja, entah dia mau mencalonkan lagi atau enggak. Tapi mungkin dia pilih yang lebih tinggi ya. Soalnya selama gubernur yang sekarang katanya dia akan memperbaiki trotoar. Tapi ternyata trotoar Jakarta tuh hanya Tamrin dan Sudirman. Selain itu nggak ditengok gitu loh. Gitu ya. Jadi cuma segitu rupanya Jakarta. Kecewa. Gimana? Kecewa. Jakarta cuma Tamrin Sudirman aja. Nah, apa namanya? Kalau ada calon misalnya yang terdengar saat ini ada nama, ini sudah agak lama sebenarnya ya orang ngomongin, ada Ibu Risma, kemudian Pak Muldoko,
ada juga yang menyebut nama Sahroni gitu ya. Kemudian ada juga yang nyebut namanya Gibran, putranya Pak Jokowi yang sekarang jadi wali kota Solo. Kalau misalnya Gibran dicalonkan gimana? Atau Bapak punya pilihan lain? Saya tidak terlalu setuju dengan Gibran, apalagi notabene sebagai anak presiden, bukan sebagai calon yang sendiri, tapi sebagai anak presiden. Oh gitu. Jadi Bapak nggak setuju kalau Gibran dicalonkan jadi DKI 1 atau Gubernur Jakarta 2024? Tidak. Kalau Ibu gimana, Bu? Jelas. Gimana ya? Saya nggak tahu juga ya. Belum bisa jawab. Belum bisa jawab. Coba kita tanya Ibu kita yang pakai masker warna pink nih. Kalau Bapak yang di tengah kan nggak setuju. Begitu juga Ibu yang di sana nggak setuju kalau Gibran. Bukan nggak setuju ya, Bu? Gimana? Sementara belum punya pendapat. Belum punya pendapat, bukannya nggak setuju gitu ya? Bukannya nggak setuju. Kalau Ibu gimana? Kan untuk sementara ini kita belum tahu siapa kandidat. Tetapi yang terdengar loh ini, Bu, ada nama Gibran, Risma, ya. Saya rasa saya nggak begitu yakin ya dengan kandidat yang sekarang apa yang Anda bilang. Setahu saya Risma udah menteri, masa mau jadi gubernur sih gitu. Memang sih sebagai wali kota Surabaya dia bagus, bagus kerjanya. Kalau Pak Muldoko gimana ya? Saya belum bisa menentukan menyetujui atau tidak kalau Pak Muldoko, karena kan itu juga bukan bidangnya. Begitu ya? Ya. Terus siapa lagi tuh? Gibran kita harus lihat dulu kinerjanya. Kita lihat dulu kinerjanya Gibran di Solo bagaimana. Terus satu lagi Sahroni. Anggota DPR pusat loh itu, Bu. Sahroni. Iya, tapi kan kita belum pernah lihat kinerja mereka semua. Kalau yang baru kita lihat yang benar-benar kerjanya dengan baik Risma. Nah, Risma ini sudah tepat menjadi Menteri Sosial. Nah, di luar Risma itu kita kan belum lihat kinerjanya bagaimana kita mau beropsi atau memberikan kalau kita belum melihat hasilnya. Nah, ini menarik nih, Ibu sepertinya menganalisa kerja Ibu Risma ya selama menjadi wali kota Surabaya, kemudian jadi Menteri Sosial di zaman Pak Jokowi ini. Ada nggak peluang buat Risma menjadi Gubernur DKI Jakarta atau calon gubernur pada 2024? Kalau saya bilang sih sayang ya kalau Bu Risma menjadi gubernur. Loh, kalau gitu jadi apa dong, Bu? Dia tetap aja jadi menteri. Pada 2024 ada presiden baru, ya kan, Risma tetap menteri gitu? Iyalah, sebaiknya seperti itu. Karena kalau misalnya dia dijadikan gubernur kan nanti sudahlah, si Risma udah benar kok di situ. Ini menarik, Pak. Ada analisa tentang Risma. Ibu kita yang pakai masker pink ini kan kayaknya sayang katanya kalau Risma jadi gubernur DKI gitu. Sebenarnya kan nggak masalah, Pak, kalau Ibu Risma dicalonkan jadi gubernur DKI. Kalau menurut Bapak gimana? Saya kira benar kata Ibu semua, karena dia sudah memberikan dedikasinya sebagai menteri dan menunjukkan hasil ketika beliau menjadi wali kota Surabaya, dan hasilnya sungguh Oke. Kan bisa jadi bekal untuk sebagai gubernur Jakarta kan gitu. Ya, mungkin. Nah, ini ada saya langsung tembak nih ya, Mas Bobi. Yes. Ini kita bertemu dengan kawan-kawan kita, Iya. baru membicarakan tentang calon gubernur DKI Jakarta. Wah, aduh berat. Wah, dibahas nama Wah, Risma. Ngeri kali. Ya, Ibu Risma Iya. Menteri Sosial dan pernah jadi Ini pasti wali yang- kota Surabaya. Sampai si Kanova yang nyalonin ya pasti. Ada juga yang dibicarakan tadi Gibran, Pak Muldoko, Ahmad Sahroni ya yang
anggota DPR sekarang ini. Nah, kalau menurut ini pandangan Mas Bobi ya, Iya. sebagai warga Jakarta gitu, Iya. kira-kira siapa yang paling pas nih jadi Gubernur DKI di antara nama-nama tersebut? Jadi kriteria aja ya. Kalau kriteria, kalau bisa dia muda. Jadi saya belum sebut nama ya. Kriteria dia harus muda. Muda itu ukurannya apa? Di bawah 50 tahun atau 50 tahunan maksimal. Kalau nggak salah Mas Bobi ini baru 48. Saya 25. Pengalamannya 35 tahun. Oh gitu ya. Umur 25, pengalaman 30 tahun. Wah, saya Nah. nggak bisa ngitung lagi tuh. Iya, umur saya 25, pengalaman 30 tahun. Oke. Jadi harus muda, Mas. Karena Jakarta metropolitan dan komposisi milenialnya itu tinggi sekali. Jadi berpikir harus off the box, harus berpikir secara orang muda sebagai future leader. Gitu, Mas. Oh begitu. Iya dong. Jangan berteka-teki dong. Iya. Jadi siapa dong kalau gitu? Ya, mungkin siapa ya? Bisa disebak-tebak aja kan, Mas. Banyak kan tuh. Ya kan? Ada Gibran, ada si Dardak, ada banyak kan tuh yang millennial plus namanya ya. Begitu Di ya. atas 35, di bawah 50 tahun. Nah, karena Mas Bobi ini masih berteka-teki, ada satu orang nih harus yang saya tanya nih. Siapa tahu ini ada jawaban yang definitif gitu ya. Pak. Ufur dari Trisakti. Nah, tadi kan sudah Bapak dengar itu ya. Mas Bobi itu berteka-teki gitu loh. Betul. Dia Jagonya nyebut- teka-teki, Pak. Iya, teka-teki silang kan udah lewat nih masanya Betul, nih. Pak. Dia nyebut kriterianya muda, milenial plus katanya. Setuju, Pak. Ya ada Emil Dardak disebut, ada Gibran, ada siapa lagi gitu ya. Setuju, Tetapi dia belum menyebut salah satu dari mereka. Wah, bahaya, Pak. Hah? Bahaya kalau nggak disebut, Pak. Loh, kenapa bahaya? Karena harus disebut, Pak. Jadi bagaimana sebaiknya? Gibran, Pak. Langsung saya, Pak. Kenapa mesti Gibran? Kriteria tadi sudah disebutkan sama Mas Bobi tadi, Pak. Ya. Saya tinggal memantapkan sosoknya siapa, Pak. Begitu, Pak. Nah, alasannya kenapa Gibran bukan yang lain? Harus orang muda sekarang, Pak. Sekarang ini sudah harus orang muda, Pak. Sudah harus terjadi bahwa pemimpin yang muda, yang segar, yang berani mengambil out of the box, keputusan-keputusan out of the box, itu yang harus kita dukung, Pak. Ayo Mas Gibran, ayo Mas Gibran masuk Jakarta, kita pasti dukung Mas Gibran. Saya dukung Mas Gibran jadi Gubernur DKI Jakarta. Mantap.